Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan teman-teman semuanya dalam channel kami Belajar Tata Bahasa Al-Quran. Pada channel ini, insya Allah kita akan belajar bersama kaidah-kaidah tata bahasa Al-Quran mulai dari tingkat yang paling dasar sampai dengan tingkat lanjut. Di mana insya Allah kita akan membahas dan memahami proses analisis penterjemahan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan kaidah tata bahasa. Pada video yang lalu, atau pada video yang ke-27, Alhamdulillah, kita telah membahas bersama materi bab yang ke-18, yaitu materi yang membahas tentang kaidah-kaidah kata sambung, atau yang dinamakan dengan harf ataf. Secara definisi, kata sambung adalah harf yang berfungsi atau berperan menyambung dua atau lebih kata, frase, atau kalimat untuk membentuk kalimat yang lebih besar lagi. Selanjutnya, di dalam video kali ini, insya Allah kita akan kembali melanjutkan pembahasan materi tentang kata sambung. Di mana kali ini kita akan membahas materi tentang kata ganti penghubung atau dalam kaidah tata bahasa Arab disebut dengan isim mausul. Materi isim mausul termasuk materi yang sangat penting karena sangat banyak digunakan di dalam Al-Quran, di mana isim mausul juga terdapat di dalam surah yang paling agung, yaitu surah Al-Fatihah. Baiklah, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung saja membahas isim mausul. Isim mausul adalah kata ganti yang berperan menyambungkan sebuah kata dengan penjelasan yang lebih lengkap untuk kata tersebut. Untuk memudahkan pemahaman terkait materi isim mausul, tentunya kita akan menggunakan pendekatan kaidah bahasa Indonesia. Di dalam kaidah bahasa Indonesia, isim mausul sering diterjemahkan dengan istilah yang. Sebagaimana dengan kaidah harf ataf, isim mausul sebagai kata ganti penghubung adalah isim yang jika berdiri sendiri tidak memiliki makna yang jelas. Isim ini harus ditemani dengan frase atau kalimat sehingga memiliki makna yang jelas. Seperti yang disampaikan tadi, isim mausul di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan istilah yang. Yang pada saat berdiri sendiri, dia tidak jelas maknanya seperti apa dan harus diikuti dengan penjelasan lebih lanjut. Frase atau kalimat yang memberikan penjelasan yang dimaksud tersebut disebut dengan silatul mausul. Sampai di sini kita mendapatkan dua istilah baru, yaitu isim mausul dan silatul mausul. Untuk memudahkan dalam memahami kaidah-kaidah yang tadi telah disampaikan, berikut adalah contoh yang sangat sederhana dalam bahasa Indonesia. Contohnya pada kalimat berikut. Budi memelihara kucing yang dia temukan tadi malam. Kata yang di dalam kalimat ini adalah isim mausul atau kata ganti penghubung. Kata yang menghubungkan kata kucing dengan sebuah kalimat yang menjelaskan tentang kucing tersebut. Kalimat yang berperan memberikan penjelasan tentang kata kucing tersebut adalah dia menemukan kucing tadi malam. Kalimat inilah yang dinamakan silatul mausul. Selanjutnya, kesimpulan dari penjelasan kaidah tentang isim mausul adalah pertama, isim mausul selalu diikuti dengan silatul mausul. Kemudian, kaidah selanjutnya adalah silatul mausul dapat berupa frase atau kalimat.
Jika pada materi sebelumnya, yaitu tentang harf atof menghubungkan kalimat dengan kalimat, frase dengan frase, kata dengan kata, maka perbedaannya dengan ism mausul adalah ism mausul menghubungkan kata dengan frase atau dengan kalimat. Setelah kita memahami kaidah kata ganti penghubung atau ism mausul dalam konsep bahasa Indonesia, selanjutnya kita akan menerapkan kaidah tersebut ke dalam bahasa Arab. Sebagaimana yang telah kita pelajari pada materi dasar tata bahasa Al-Quran, bahwa sebuah isim memiliki 4 karakter, yaitu isim harus memiliki status, isim harus bisa membedakan jumlahnya, isim juga harus membedakan gendernya, dan isim memiliki identitas, baik dia masih bersifat umum maupun yang sudah dikenali. Kemudian, terkait dengan jumlah dan gender sebuah isim, kata ganti atau domir dalam bahasa Arab terdapat 14 bentuk. 14 bentuk domir tersebut dibedakan menurut jumlah dan gendernya. Selanjutnya, terkait dengan materi ism mausul, kaidahnya adalah terdapat 6 jenis ism mausul yang juga dibedakan menurut jumlah dan gendernya. Kemudian, ism mausul yang dibedakan menurut jumlah dan gendernya dalam kaidah tata bahasa Arab disebut dengan ism mausul mukhtas. Berikut adalah tabel jenis-jenis ism mausul mukhtas atau yang dibedakan menurut jumlah dan gendernya. Kita perhatikan tabelnya. Dari tabel ini dapat kita lihat bahwa terdapat 6 jenis ism mausul yang dibedakan menurut jumlah dan gender kata gantinya. Namun secara keseluruhan terdapat 9 bentuk ism mausul mukhtas, di mana untuk ism ganda, baik maskulin maupun feminin ada 2 jenis. Kemudian untuk ism jamak, untuk feminin ada 2 jenis atau 2 bentuk. Kita bahas untuk ism mausul yang maskulin terlebih dahulu. Yang pertama adalah ism mausul alladzi. Ism mausul ini digunakan untuk menghubungkan ism tunggal maskulin. Ism mausul alladzi artinya adalah dia yang. Yang kedua adalah ism mausul alladzani atau alladzaini. Ism mausul ini digunakan untuk menghubungkan ism ganda maskulin, yang artinya adalah mereka berdua yang. Yang ketiga adalah ism mausul alladzina. Ism mausul ini digunakan untuk menghubungkan ism jamak maskulin, yang artinya adalah mereka yang. Kemudian selanjutnya kita bahas untuk ism mausul yang feminin. Yang pertama adalah ism mausul allati. Ism mausul ini digunakan untuk menghubungkan isim tunggal feminin. Kemudian ism mausul ini artinya adalah dia yang, tentunya untuk feminin. Yang kedua adalah ism mausul allatani atau allataini. Ism mausul ini digunakan untuk menghubungkan isim ganda feminin, yang artinya mereka berdua yang. Kemudian yang ketiga adalah ism mausul allati atau allai. Ism mausul ini digunakan untuk menghubungkan isim jamak feminin, yang artinya adalah mereka yang. Selanjutnya, selain isim mausul mukhtas, terdapat juga isim mausul yang lain, yaitu isim mausul mustarak. Isim mausul ini adalah isim mausul untuk penggunaan di luar kata ganti atau domir, di mana ada 2 jenis, yaitu yang pertama isim mausul ma dan yang kedua adalah isim mausul man. Kaidah penggunaan kedua isim mausul ini adalah yang pertama ma. Ma adalah isim mausul yang maknanya adalah
apa-apa yang atau sesuatu yang. Isim mausul ini digunakan untuk isim yang tidak berakal. Meskipun isim mausul ma kadang-kadang juga digunakan untuk isim yang berakal. Selanjutnya yang kedua adalah man. Isim mausul man maknanya adalah barang siapa yang atau siapa saja yang atau siapa yang. Isim mausul ini digunakan untuk isim yang berakal. Sebagaimana dengan kaidah kata ganti, masing-masing isim mausul bentuknya adalah tetap atau mabni. Jadi, walaupun bentuknya tetap, masing-masing isim mausul tersebut dapat berstatus rofa, nasab, dan juga jar, tergantung konteks perannya di dalam sebuah kalimat. Selanjutnya, untuk membantu penguasaan kaidah ini, seperti biasa, kita akan menggunakan contoh-contoh penggunaan isim mausul di dalam Al-Quran. Sebagai contoh yang pertama adalah penggunaan isim mausul untuk isim mausul mukhtas. Kita gunakan contohnya adalah untuk jamak maskulin, yaitu isim mausul alladzina. Arti isim mausul alladzina adalah mereka yang atau orang-orang yang. Contohnya adalah pada surat yang sangat kita kenal, yaitu surat Al-Fatihah ayat yang ke-7 atau ayat yang terakhir. Kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dalam ayat ini terdapat isim mausul alladzina. Isim mausul ini menghubungkan isim mansub sirata dengan silatul mausul, yaitu kalimat jumlah fi'liyah dengan fi'il madhi, yaitu an'amta 'alaihim. Berikut ini kita lakukan analisis tata bahasa untuk kalimat tersebut. Ayat ini dimulai dengan sebuah isim mansub sirata. Isim mansub sirata sudah dapat dipastikan bukanlah berperan sebagai mubtada atau subjek kalimat. Kemudian, kemungkinan peran isim ini adalah sebagai mudhof yang akan membentuk frase idhofah dengan kata yang mengikutinya. Syarat sebagai mudhof yang pertama adalah isim tersebut harus ringan dan beridentitas nakhiroh atau tanpa alif lam. Syarat ini sudah bisa dipenuhi dengan isim mansub sirata. Isim ini ringan dan tanpa alif lam. Kemudian syarat yang kedua adalah mudhof harus diikuti dengan mudhof ilaihi, di mana syarat mudhof ilaihi adalah isim tersebut harus isim majrur atau isim yang berstatus jar. Syarat ini dapat dipenuhi oleh isim yang mengikuti kata sirata, yaitu isim mausul alladzina. Mengapa isim mausul alladzina kok bisa berstatus jar? Isim ini kan berakhiran fathah, alladzina. Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan kaidah, isim mausul adalah isim mabni yang bentuknya tetap, di mana dia dapat berstatus rofa, dia dapat berstatus nasab, atau dia dapat berstatus jar, tergantung konteks perannya di dalam kalimat. Jadi, kaidah ini menunjukkan isim alladzina dapat berstatus jar. Jadi, hubungan keterkaitan kata siratal ladzina adalah mudhof dan mudhof ilaihi. Keduanya membentuk frase kepemilikan atau frase idhofah yang maknanya adalah sebuah jalan miliknya orang-orang yang, atau disederhanakan dengan jalannya mereka yang. Terjemahan frase ini tentunya belum lengkap dan masih membingungkan. Untuk melengkapi makna, sesuai dengan kaidah isim mausul alladzina harus dilengkapi dengan penjelasan, yaitu berupa silatul mausul. Jadi langkah analisis selanjutnya adalah kita harus mencari frase atau kalimat yang menjadi silatul mausul untuk isim mausul alladzina.
Ism mausul alladzina diikuti oleh sebuah kalimat jumlah fi'liyah yang lengkap, yaitu an'amta alaihim. Kalimat ini adalah kalimat jumlah fi'liyah bentuk lampau atau kalimat jumlah fi'liyah dengan fi'il madi. Fi'il madinya adalah an'amta. Fi'il madi ini adalah fi'il bentuk yang ketujuh atau fi'il dengan fa'il tersembunyi anta. Fi'il bentuk asal untuk fi'il ini adalah fi'il an'ama. Fi'il madi an'amta maknanya adalah engkau telah memberikan nikmat. Fi'il madi ini kemudian diikuti oleh frase kata depan alaihim yang artinya adalah pada mereka. Frase ini adalah muta'alik atau frase yang berperan memberikan keterangan. Pada kasus ini, frase ini memberikan keterangan pada fi'il an'amta. Jadi, kalimat an'amta alaihim artinya adalah engkau telah memberikan nikmat kepada mereka. Engkau di sini tentunya Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini merupakan silatul mausul dari ism mausul alladzina. Jadi, secara keseluruhan makna ayat siratal ladzina an'amta alaihim adalah jalan mereka yang telah engkau berikan nikmat pada mereka. Kemudian contoh yang kedua adalah contoh untuk ism mausul mukhtas untuk ism tunggal feminin. Contohnya pada Al-Quran surat Yasin, surat yang ke-36, ayat yang ke-63. Kita bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Ayat ini dimulai dengan kata penunjuk atau ismul isarah. Kata ini diikuti oleh ism nakiroh dengan status rafa. Sesuai dengan kaidah bab 8 tentang ismul isarah dan kaidah bab 9 tentang jumlah fi'liyah, ismul isarah yang tidak diikuti dengan isim dengan alif lam, maka ismul isarah tersebut adalah berstatus rafa dan membentuk kalimat jumlah ismiyah dengan isim yang mengikutinya. Kata yang mengikuti ismul isarah hadhihi adalah isim marfu nakiroh jahannam. Isim ini berperan sebagai khabar atau predikat kalimat. Jadi, hadhihi jahannamu adalah kalimat jumlah ismiyah yang maknanya adalah ini adalah jahanam atau ini adalah neraka jahanam. Kata jahanam diikuti ism mausul tunggal feminin yaitu allati yang berperan sebagai kata yang menghubungkan kata jahanam dengan silatul mausul. Ism marfu jahanam dan ism mausul allati matching sebagai ism tunggal dengan gender feminin. Ism jahannamu adalah feminin, allati juga adalah untuk tunggal feminin. Selanjutnya, sesuai kaidah yang sudah kita pelajari, setelah ism mausul, kemudian diikuti dengan silatul mausul yang dapat berupa sebuah frase atau sebuah kalimat. Ism mausul allati diikuti oleh kalimat jumlah fi'liyah kuntum tu'adun. Penjelasan analisis kalimat ini adalah kuntum adalah fi'il madi spesial atau fi'il yang memiliki makna khusus. Maknanya adalah kalian adalah. Fi'il asal untuk fi'il ini atau fi'il bentuk pertamanya adalah kana, yang artinya adalah dia adalah. Insya Allah, fi'il madi spesial ini akan kita pelajari dalam materi tersendiri. Kata yang mengikuti fi'il kuntum adalah tu'adun. Fi'il ini adalah fi'il mudhari dengan pola bunyi UA plus una. Tu'aduna. UA plus una.
Pola ini menandakan bahwa dia sebagai fi'il mudhari pasif. Penerima aksi atau naibul fa'il untuk fi'il ini adalah antum atau kalian maskulin. Selanjutnya, arti fi'il tu'adun adalah dijanjikan untuk kalian atau diancamkan kepada kalian. Kemudian selanjutnya kalimat kuntum tu'adun maknanya adalah kalian dahulu adalah kalian yang diancam. Artinya terasa agak aneh. Namun kalau kita sederhanakan dapat diartikan sebagai berikut. Kalian dahulu telah diancam. Jadi, makna secara keseluruhan untuk ayat hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun artinya adalah ini adalah jahanam. Jahanam ini dialah yang dahulu kalian diancam dengannya. Atau dapat disederhanakan dengan makna berikut. Ini adalah jahanam yang dahulu kalian diancam dengannya. Kemudian kita lanjutkan dengan contoh selanjutnya, yaitu contoh untuk ism mausul mustarok man atau ma. Contoh yang pertama adalah untuk ism mausul mustarok man, atau yang artinya adalah barang siapa yang atau siapa saja yang. Ism mausul ini sangat banyak digunakan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Contohnya yaitu di dalam Al-Quran surat Al-A'la, surat yang ke-87, ayat yang ke-14. Kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man tazakka. Kalimat di dalam ayat ini adalah kalimat jumlah fi'liyah yang dimulai dengan harf penekanan qad, yang artinya adalah sesungguhnya. Materi tentang harf penekanan makna, insya Allah nanti akan kita pelajari dalam materi tersendiri. Selanjutnya, setelah harf qad, ayat ini dimulai dengan fi'il madhi aflaha. Fi'il ini adalah fi'il bentuk asal atau bentuk pertama dengan fa'il tersembunyi tunggal maskulin huwa. Secara kaidah tata bahasa, sebuah fi'il akan diikuti dengan fa'il atau pelaku aksi. Atau bisa juga diikuti dengan maf'ul, sementara maf'ul bisa berupa sebagai objek atau bisa juga sebagai keterangan terhadap aksi yang dilakukan. Kaidah fa'il, dia harus berupa ism mansub. Kaidah maf'ul, jika berupa isim, dia juga harus berupa ism mansub. Karena ism mansub pada prinsipnya berperan memberikan penjelasan pada fi'il. Kemudian fi'il ini atau fi'il aflaha diikuti oleh ism mausul mustarok man, yang artinya siapa saja yang atau barang siapa yang. Secara kaidah, ism mausul dapat berstatus rofa, nasab, atau jar. Hal ini tentunya sesuai dengan perannya di dalam kalimat. Berarti ism mausul man bisa sebagai ism mansub. Dan jika dia berupa ism mansub, tentunya memenuhi syarat sebagai fa'il dari fi'il aflaha. Analisis selanjutnya adalah kita harus mencari silatul mausul dari ism mausul man. Setelah ism mausul man, ayat ini diikuti oleh kalimat jumlah fi'liyah yang berupa fi'il madhi tazakka. Fi'il ini adalah fi'il madhi bentuk asal atau bentuk pertama dengan fa'il tersembunyi isim tunggal maskulin huwa. Makna fi'il tazakka adalah dia yang telah menyucikan diri. Selanjutnya, man tazakka maknanya adalah barang siapa yang dia telah mensucikan diri. Atau sederhananya maknanya adalah siapa saja yang telah mensucikan diri. Selanjutnya makna keseluruhan qad aflaha man tazakka adalah sungguh
dia telah beruntung, yaitu siapa saja yang telah menyucikan diri. Terjemahan sederhananya untuk memudahkan memahami ayat ini adalah sungguh telah beruntung siapa saja yang telah menyucikan diri. Kemudian contoh yang terakhir adalah contoh untuk ism mausul mustarok ma, yang artinya adalah apa-apa yang atau apa saja yang. Contohnya adalah pada Quran surat yang juga sangat kita kenal, yaitu surat Al-Kafirun ayat yang ketiga. Kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala antum abiduna ma a'bud. Ayat ini adalah sebuah kalimat jumlah ismiyah yang dimulai dengan harf negasi atau harf penolakan yang menunjukkan kalimat negatif, yaitu harf la. Setelah harf la atau tepatnya wala, kalimat ini diawali dengan sebuah domir munfasil antum atau domir yang independen antum. Domir ini adalah domir atau kata ganti untuk ism jamak maskulin. Domir munfasil atau domir independen adalah ism yang selalu berstatus rofa dan selalu beridentitas ma'rifah. Kemudian domir ini atau ism ini berperan sebagai mubtada atau subjek kalimat. Domir antum sebagai subjek diikuti dengan ism jamak maskulin rafa bidun yang maknanya adalah orang-orang yang menyembah. Isim abidun bersifat rafa karena dia berakhiran una dan dia nakiroh karena tidak diawali dengan alif lam. Berarti isim ini adalah berperan sebagai khobar atau predikat. Selanjutnya, isim abidun diikuti oleh isim mausul ma yang artinya adalah apa-apa yang atau apa yang. Kemudian, isim mausul ma diikuti oleh silatul mausul yaitu kalimat jumlah fi'liyah dengan fi'il mudhari' a'bud. Fi'il ini adalah fi'il mudhari' bentuk ke-13 dengan fa'il tersembunyi ana atau aku. Makna fi'il ini adalah aku menyembah. Kalimat ma'abud maknanya adalah apa yang aku sembah. Jadi secara keseluruhan ayat wala antum abiduna ma a'bud maknanya adalah dan kalian bukanlah penyembah apa-apa yang aku sembah. Atau dapat diterjemahkan dengan dan kalian bukanlah penyembah sesuatu yang aku sembah. Alhamdulillah, kita telah berhasil melakukan analisis tata bahasa untuk 4 ayat di dalam Al-Quran yang terkait dengan penggunaan ism mausul di dalam Al-Quran. Semoga penjelasan analisis yang telah kita sampaikan tadi dapat membantu memahami dengan lebih baik khususnya tentang kaidah ism mausul dan silatul mausul dan juga kaidah-kaidah yang telah kita pelajari pada bab-bab sebelumnya. Untuk keperluan latihan yang lebih mendalam lagi tentang kaidah ism mausul, silahkan disimak atau didownload pada blog kami dengan link yang terdapat di dalam deskripsi. Demikian video kami yang membahas bab 19 terkait dengan kata ganti penghubung atau ism mausul. Pada video ke depan atau pada video yang ke-29, insya Allah kita akan membahas materi bab 20, yaitu materi yang sangat penting di mana kita akan melakukan analisis surah yang paling agung di dalam Al-Quran, yaitu Al-Quran Surat Al-Fatihah
pada ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh. Pada ayat-ayat ini terkandung penggunaan kaidah kalimat jumlah fi'liyah, kaidah kata sambung, dan juga kaidah ism mausul. Kaidah-kaidah ini telah kita bahas dari bab 11 hingga pada video ini yaitu bab yang ke-19. Demikian video ini kami akhiri. Semoga video ini bermanfaat khususan buat kami dan juga buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semua materi dan dokumen yang kami sertakan dalam video ini silahkan di-download dan di-share untuk kepentingan amal jariah buat kita semuanya. Kami mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan dalam kami mempersiapkan materi dan kami menyampaikan materi. Mohon koreksinya jika terdapat kesalahan untuk dapat menjadi perbaikan ke depan dan supaya channel ini menjadi semakin lebih baik dalam menyampaikan kaidah-kaidah tata bahasa Al-Quran. Kami tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.